Ya, pada kali ini kita masuk ke bagian video yang ketiga. Kita akan membahas tentang soal yang sudah kalian coba kerjakan kemarin. Dan setelah Ibu lihat hasil dari yang kalian kerjakan, ternyata Ibu tidak menjelaskan ya materi ini, tapi kalian sudah bisa memahami sendiri materinya. Karena setelah Ibu lihat kalian bisa mengerjakannya. Tanpa harus ada penjelasan ya. Wah, Ibu salut sekali, kalian sudah berusaha mencoba untuk mengerjakan soal ini. Oke, mungkin ada yang masih belum memahami dari soal yang dikerjakan. Kita dimulai dari yang nomor 1 dulu ya. Besaran berikut yang merupakan besaran vektor. Nah, ini juga Ibu lihat ada beberapa yang salah juga. Ada yang menjawab A, panjang ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah D, gaya. Kenapa gaya? Kenapa tidak panjang, massa, volume, atau suhu? Nah, kita ingat tadi pengertian dari vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai arah atau besaran yang memiliki panjang dan arah. Nah, ini dia kalau panjang. Dia hanya memiliki nilai saja, nilai panjangnya saja, ya. Tapi dia tidak memiliki arah, sehingga ini bukan masuk dalam besaran vektor. Kemudian massa dia mempunyai nilai, mempunyai berat ya, tapi dia tidak punya arah ya. Volume air ya, volume air juga sama, volume air dia mempunyai nilainya tapi tidak mempunyai arah. Kemudian suhu juga sama, dia hanya memiliki nilai berapa derajat, misalkan suhu AC-nya atau suhu dinginnya sekarang berada di bawah 5 derajat, negatif 5 derajat Celcius misalkan. Nah, ini hanya nilainya saja tapi tidak ada arahnya ya. Ya, yang benar adalah D, gaya. Gaya karena apa? Karena dia memiliki nilai dan juga memiliki arah. Contohkan misalkan tadi berjalan, ada gayanya kan? Atau misalkan kita menggeser meja. Nah, itu ada gayanya kan? Kita menggeser berapa satuan, ke arah mana dia? Nah, jawaban yang benar adalah D. Kemudian yang nomor 2, untuk nilai vektor Mn. Nah, nilai vektor Mn, ingat tadi ya, dari gambar ini, kita perhatikan yang mana ujungnya. Yang ujungnya yang ini ya, ini kelihatan nggak ya? Ini ujung, ini pangkalnya, ini pangkal vektor. Yang ini ujung vektornya, berarti kita hitung mulai dari sini, baru ke sini ya. Nah, ke arah kiri atau kanan dulu, kita cari nilai X-nya dulu. Berapa satuan nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke arah kanan, berarti 6, positif. Nah, jawabannya antara A atau B. Kita lanjutkan dia ke arah mana? Supaya sampai ke ujung vektornya. Kita hitung ke bawah ya, berarti 1, 2, 3. Berarti dia negatif 3, sehingga jawaban yang benar adalah yang B. 6 min 3. Dan lanjut lagi nomor 3. Nah, ini juga ada yang banyak salah. Ada yang menjawab A ya, 1 saja. Ya, coba kita perhatikan dulu. Vektor BA, yang mana yang benar? B ke A. B ke A ya. Pernyataan yang benar yang mana? B ke A. B dari mulai pangkalnya baru ke ujungnya. B-nya berapa? Ke arah kiri kan? Kalau dia ke arah kiri berarti nilainya min 5, bukan 5. Kalau nolnya benar, berarti salah nih yang nomor 1. Yang nomor 2 AC. A ke C. A ke C ini kalau kita gambarkan seperti ini ya. Ini titik pangkalnya, ini titik ujungnya. A ke C, berarti kita mulai dari arah kiri kanan ke arah sini, berarti 1 satuan. Nah, ini udah salah nih. Ya, 1 bukan min 3, tapi yang benar positif 1. Nah, kebalik ya. Jadi jawabannya AC itu dia 1 min 3 ke arah bawah gitu, bukan min 3 1. Berarti yang nomor 2 bukan. Kemudian C ke B. Vektor C ke B. Ini yang titik pangkal ke ujungnya. C-nya ke arah yang positif lah. 1, 2, 3, 4. 4 betul. Positif ke arah 4. Kemudian 3 ke arah atas. 1, 2, 3 ke arah 3. Berarti yang benar hanya jawaban C, 3 saja. Selanjutnya,
Vektor, nah ini kesamaan vektor, min 25. Kita perhatikan dari vektor ini, yang mana yang benar. Nah, jawabannya benar itu yang E ya. Kenapa yang E? Coba kita perhatikan, yang vektor T yang benar. Ini dia ke arah kiri atau kanan? 1, 2, benar ya, min 2 sama nih. Kita lihat ke arah atasnya, apakah dia 5 atau bukan 5? 1, 2, ini kita hitung seperti ini ya. Ini tadi ke arah kanan dulu, 1, 2, ke arah kiri ya, min 2 untuk X-nya. Ke arah atas lagi, kita mulai hitungannya dari 1 lagi, 1, 2, 3, 4, 5, ke arah atas, berarti min 25. Jawabannya E yang benar ya. Nanti silahkan cek yang P, yang Q, yang R, yang S itu berapa nilainya. Kalau dia tidak sama, berarti bukan. Nah, kalau yang S ini arahnya berbeda ya. Arahnya berbeda. Kalau yang ini ke atas panahnya, yang ini ke bawah. Kelihatannya sama ya garisnya, tapi sebenarnya tidak, nilainya tidak sama. Oke, silahkan dicek nanti ya. Jawaban yang benar untuk 4 itu E. Selanjutnya yang soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 seperti ini. Nah, ini soal nomor 5 Ibu tulis di sini sudah ya. Jika koordinat titik P dan Q, vektor PQ-nya berapa? Nah, kita gunakan cara analitik. Jadi nanti kita banyak menggunakan cara analitik. Jadi tidak usah digambarkan lagi secara geometrinya ya. Jadi vektor VQ. Tadi Ibu ingatkan bahwa yang dikerjakan itu adalah Q dulu ya, baru dikurang P. Ingat di sini operasinya pengurangan, bukan penjumlahan, tapi pengurangan ya. Itu rumusnya. Karena kita tadi sudah coba secara geometrinya. Jadi secara analitiknya dia di sini bukan dijumlah tapi memang dikurang ya. Di sini berarti PQ, berarti Q-nya dikurang P. Q-nya tadi adalah nilainya 2 min 3. Ingat titik koordinat sama dengan vektor posisi ya. 2 min 3, vektor P-nya 4, 8. Jadi tuliskan ke bawah ya kalau vektor. Nah, nanti kita operasikan berapa hasilnya, 2 kurang 4 itu min 2. Min 3 kurang 8 itu adalah min 11. Jadi jawaban untuk nomor 5 kemarin itu adalah min 2, min 11 ya. Oke, ini vektornya. Ingat vektor dituliskan dalam bentuk seperti ini. Oke, lanjut nomor 6. Nomor 6, diketahui koordinat titik K-nya 2, 3 dan vektor KL-nya min 5, 4. Koordinat titik L-nya berapa? Nah, kita tulis dulu yang diketahuinya. Titik koordinat K-nya 2, 3, KL-nya min 5, 4. Oke, bagaimana cara kita mencari koordinat titik L-nya? Ya, jadi yang ditanyakan di sini adalah koordinat titik L. Nah, ini berapa? Oke, kita ada di sini Ibu jelaskan cara pertama dan cara 2 ya. Nanti silahkan cara yang mana yang bisa kalian pahami saja. Ya, di buku sudah ada juga dijelaskan. Ini KL ya, yang dicari koordinat titik L-nya. Di mana vektor KL-nya sudah diketahui. Tinggal kita mencari titik koordinat L-nya berapa. Caranya seperti ini. KL itu tadi kan L dikurang K. Nah, KL-nya kan sudah diketahui, tinggal kita substitusikan, masukkan nilainya ke sini. KL-nya min 5, 4 sama dengan L-nya. Jadi L-nya ini yang dicari, L-nya belum diketahui. Jadi kita misalkan nilai ini X-nya dulu, Y-nya ya. X-nya berapa, Y-nya berapa, nanti kita cari. Kemudian vektor K, vektor posisi K-nya. Nah, titik koordinat K-nya udah diketahui kan 2, 3, tinggal kita masukkan. Tinggal kita posisikan seperti ini. Nah, ingat barisan X ini X ya. Jangan nanti min 5 sama dengan Y kurang 3. Ini harus sesuai barisan X, barisan X, barisan X. Kita ambil di sini sesuai yang ini ya. Min 5 sama dengan X kurang 2 ya. Nah, tinggal pindah ruas nanti. X-nya tetap posisinya ya, sama dengan min 5 tambah 2 ya. X sama dengan min 5 tambah 2 berapa? Min 3. Kemudian kita ambil lagi 4 sama dengan di sini ya, Y
Sini Y dikurang 3, kurang 3. Berarti nilai Y-nya sama dengan 4. Ini pindah ruas nanti ke sini ya, jadi plus 3, Y sama dengan 7. Sehingga bisa kita peroleh nilai koordinat titik L-nya itu adalah min 37. Vektor posisinya ini min 37. Karena yang ditanyakan koordinat titik L-nya, jadi koordinat titik L-nya itu adalah min 37. Oke, ini cara yang pertama. Ya, cara yang pertama seperti ini. Kemudian cara yang kedua. Nah, KL-nya tadi min 54 ya. Nah, ini bisa kita rubah. L dikurang K, min 54. L sama dengan min 54, ini pindah ruas. Yang min K-nya, karena yang dicari L kan, jadi yang kita pindah ruaskan yang ini. Plus K. Nah, L-nya berapa? Min 54 ya, ditambah masukkan nilai vektor K-nya. K-nya tadi berapa? 23. Vektor posisinya berarti 23 ya. Berarti min 5 tambah 2, min 3. 4 tambah 3, 7. Hasilnya juga sama. Jadi koordinat titik L-nya juga min 3, 7. Oke, ini cara yang pertama. Nah, silahkan kalian catat ya di buku catatannya biar lebih jelas. Nah, ini soalnya nomor 7. Diketahui koordinat titik Q-nya min 41 dan vektor VQ-nya min 6, min 5. Berarti koordinat titik P-nya berapa? Kita gunakan cara yang pertama ya. Cara pertama yang tadi. Yang misalkan P-nya itu XY-nya dulu ya, yang dicari. Berarti VQ sama dengan min 6, min 5. Berarti PQ, berarti Q-nya kurang P ya, min 6, min 5. Oke, tinggal kita masukkan. Q-nya sudah diketahui di sini min 41. P-nya kita misalkan XY, nilai yang dicari nanti. Min 6, min 5 ya, PQ-nya sudah diketahui. Berarti min 4 ya. Min 4, oke di sini dikurang X sama dengan min 6. Tinggal kita pindah ruas min X sama dengan min 6, ini kita pindah ruas jadi plus 4. Min X sama dengan min 6 tambah 4 min 2. X sama dengan min 2 bagi min 1 di sini ya, hasilnya positif 2. Lanjut lagi untuk mencari nilai Y-nya 1 kurang Y sama dengan min 5. Oke, berarti min Y sama dengan min 5 kurang 1. Min Y sama dengan min 5 dikurang 1 berapa? Min 6. Y sama dengan min 6 bagi min 1 hasilnya positif 6. Sehingga titik koordinat untuk nilai P-nya adalah min 2, 6. Ya, kita lanjutkan cara yang keduanya. PQ, berarti Q-nya kurang P ya. PQ-nya sudah diketahui tadi berapa? Min 65, min 5 ya. Nah, PQ ini kita ubah di sini ya. Berarti Q kurang P. Berarti karena yang dicari vektor P, ini kita pindah ruaskan dulu. Min P di sini berubah jadi positif P ya, sama dengan Q kurang ya. Nah, ini ingat di dalamnya tidak berubah tandanya. Biasanya kan kalau kita mau memindahkan ruas itu kan tandanya berubah. Tapi kalau untuk vektor gini, takutnya nanti ada yang merubah tanda di sini ya. Jadi di sini aja, ini kan positif nih depannya nih, di luar tanda kurungnya. Kalau pindah ruas jadi negatif sini ya, tapi nilai di sini tetap min 6, min 5. Jangan nanti diubah ya, jadi tetap. Nah, di sini kalau misalkan dia negatif, di sini berubah jadi positif nilai, tapi nilai di dalam tanda kurungnya itu tetap. Oke, sudah dilanjutkan. Berarti vektor P-nya adalah masukkan vektor posisi Q-nya. Titik koordinat Q-nya tadi kan diketahui min 41. Berarti vektor posisi Q-nya min 41 dikurang min 6, min 5. Tinggal kita operasikan hasilnya min 4 ya. Ini caranya kita cari seperti ini, min 4 kurang min 6. Min 4 kurang min 6. Min 4 kurang min 6. Ingat kalau pengurang ketemu dengan tanda negatif, dia berubah jadi plus ya. Makanya di sini hasilnya 2. Min 4 tambah 6, 2. Kemudian 1 kurang min 5. Seperti 1 tambah 5 ya, hasilnya 6. Sehingga kita peroleh nilai titik koordinatnya 2, 6. Jadi cara 1 dengan cara 2 tadi sama ya hasilnya. Berbeda caranya saja. Oke, ini untuk yang soal nomor 10. Kalian bisa catat ya.
Ini silahkan dicatat. Caranya juga sama ya, dengan yang nilai dengan contoh soal yang nomor 67 tadi sama caranya. Cuman bedanya di sini, nah kalau ini kan dia ada 3 nih, ada 3 nilai. Berarti ini nilainya ada 3, ada X, Y, Z. Ya, seperti itu ya. Oke, jadi caranya caranya memang sama dengan yang nomor 6 dan 7. Jadi ini tidak usah Ibu jelaskan, silahkan kalian pahami sendiri ya. Ini. Jangan lupa apa yang Ibu jelaskan ini dicatat ulang kembali di buku catatannya. Ini soal yang nomor 11. Supaya kalian bisa memahami materi ini ya. Jadi sekali menonton, jangan lupa dicatat di bukunya, nanti dipahami kembali dan dikerjakan kembali soalnya. Dikerjakan ulang. Ini yang nomor 11. Nomor 10 ini jawabannya ya, min 1, 2, 6. Nomor 11 jawabannya min 5, min 2, 6. Nah, Ibu jelaskan yang nomor 12 ya, 12 dengan nomor 15 nanti. Diketahui koordinat titik A-nya 2, min 1, B-nya 5, 3. Jika vektor posisi titik C itu sama dengan vektor AB, jadi koordinat titik C-nya berapa? Nah, ini vektor posisi C ya. Kalau ingat, kalau dituliskan 1 dinamakan dengan vektor posisi ya. Nah, ini diketahuinya, ditanyanya koordinat titik C. Tinggal kita cari C sama dengan vektor AB. Vektor AB tadi apa? B kurang A. Dari belakang dulu baru dikurang dengan yang di depannya ini. A. B-nya nilainya 5, 3. A-nya nilainya 2, 1. Sehingga vektor C-nya 5 kurang 2, 5 kurang 2. Berapa hasilnya? Ini Ibu salah hitung ya, 5 kurang 2 di sini 3. 3 dikurang min 1, 4. Sehingga titik koordinat nilai C-nya itu adalah 3, 4. Lanjut, nomor 15. Diketahuinya ini, kalau vektor AB-nya sama dengan vektor CD, vektor posisi titik C-nya berapa? Oh ya, ini Ibu lupa ingatkan. Ingat, kalau vektor posisi beda ya penulisannya dengan titik koordinat. Misalkan dia ditanyakan vektor posisi, berarti kalian jawab ini. Ya. Karena ditanyakan koordinat titik C, berarti nanti kalian ubah gini tulisannya ya. Penulisannya aja yang berbeda, tapi nilainya sama. Penulisannya yang berbeda. Ini seperti ini, tuliskan. Kalau koordinat seperti ini. Nomor 15 kita lanjutkan lagi ya. Ini yang terakhir soalnya. 15 AB sama dengan CD. Kita cari vektor C-nya. AB kita uraikan dulu. AB berarti B kurang A. Vektor CD berarti D kurang C. Nah, kita pindah ruaskan karena yang dicari vektor posisi titik C. Ini kita pindah ruaskan ya jadi positif. Karena vektor min C di sini ya, jadi positif C. D-nya tetap. Ini pindah ruas negatif vektor A ini berubah jadi plus A. Ini yang positif vektor B ini jadi min B gini ya. Pindah ruas ya, makanya seperti ini. Tinggal kita masukkan nilainya. D-nya ini, A-nya ini, dan B-nya yang ini. Tinggal kita operasikan berapa hasilnya. 1 tambah 3, 4. 4 dikurang min 2. Ini ketemu ini jadi positif ya, berarti 4 plus 2, 6. 6 tambah min 1, min 5. Min 5 kurang 6 tambah 1 tambah min 1 berarti 5 ya, positif 5. 5 kurang 5 hasilnya 0. Min 2 tambah 4 positif 2 ya. 2 dikurang 3, 2 kurang 3 hasilnya min 1. Sehingga hasil vektor posisi titik C-nya adalah 6, 0, min 1. Ya, seperti ini. Nah, karena yang ditanyakan vektor posisi, berarti kalian tulis yang ini ya. Kecuali nanti di sini tentukan koordinat titik C, berarti nanti C dalam kurung 6,0, min 1. Karena ditanyakan vektor posisi titik C, berarti penulisannya tetap seperti ini. Oke, mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan ini bisa kalian pahami.
ya. Dan jangan lupa materinya dicatat di buku catatan kalian kembali. Bila ada pertanyaan yang kurang jelas dari yang Ibu jelaskan, silahkan ditanyakan. Oke, setelah ini nanti kalian coba kerjakan soal. Kemarin sudah Ibu di scanner juga ya. Nah, kerjakan soal yang halaman 9. Di scanner sudah ada, Ibu kirimkan kemarin di WA group. Ini dikerjakan, silahkan coba ya. Kemudian halaman 10 yang nomor 2, 3, 4, 5. Oke, ini silahkan kerjakan dulu di buku tugasnya. Nanti Ibu lihat yang mana yang nanti akan dikumpulkan soalnya. Tapi silahkan kalian coba sebagai latihan dulu ya, untuk mengerjakan soal halaman 9 yang bagian B nomor 1. Nanti soal yang nomor 10 untuk nomor 2, 3, 4, 5. Nanti Ibu konfirmasi lagi ke dalam WA group yang mana yang harus kalian kumpulkan. Silahkan dicoba dan dipraktekkan kembali ya apa yang Ibu jelaskan tadi untuk soal-soal ini. Ibu ucapkan terima kasih sudah menonton video Ibu dari awal sampai bagian video yang ketiga ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan untuk kita pada pagi hari ini bisa kalian pahami. Ibu ucapkan terima kasih, selamat pagi, dan salam sehat untuk kita semua.